selamat pagi jemaat KBC yang diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pagi hari ini kembali kita bertemu secara streaming, kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Sebab kami tahu Tuhan kami hidup dan Tuhan kami naik ke surga. Menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau sepanjang kehidupan kami. Sebab kami tahu pujian penyembahan kami akan naik di hadapan Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Hadirat Allah nyata di tempat ini. Hadirat Allah nyata di rumah-rumah jemaat KBC. Dan rumah-rumah setiap pribadi yang mengikuti ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Dan kuasanya dicurahkan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kenaikan. Rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kenaikan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi mari katakan, hari ini harinya Tuhan. Amin. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, amin, di dalam Tuhan. Amin. Bersuka, mari katakan, bersuka, bersuka, bersuka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam setiap situasi kami mau tetap bersukacita. Sebab kami tahu sukacita kami bukan berasal dari dunia ini. Tetapi sukacita kami berasal dari Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Membawa pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Pujilah namamu Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang membawa syukurku, memandang wajahmu dalam tempat kudusmu. Ku nyatakan kekagumanku, kasih
besarlah bagiku. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Bapakku datang membawa syukurku, memandang wajahmu dalam tempat kudusmu. Ku nyatakan kekagumanku, kasih dan cintamu besarlah bagiku. Haleluya. Tak berhenti ku memujimu, menyembahmu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ku mau hidup jauh darimu, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kami datang kepadamu Yesus, membawa hidup kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Bapakku datang membawa syukurku, memandang wajahmu dalam tempat kudusmu. Ku nyatakan kekagumanku, kasih dan cintamu besarlah bagiku. Amin, amin. Bapakku datang membawa syukurku, memandang wajahmu dalam tempat kudusmu. Ku nyatakan kekagumanku, kasih dan cintamu besarlah bagiku. Haleluya. Mari katakan, tak berhenti ku memujimu, menyembahmu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tak mau hidup jauh darimu, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Haleluya. Kaulah sumber di dalam hidup kami, Kau segala-galanya bagi kami. Haleluya. Kami serahkan hidup kami bagimu, kami berikan bagimu Tuhan, tubuh, roh dan jiwa kami. Hanya kepadamu Bapa yang baik. Amin, 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 amin. Haleluya. Kau pemilik hidup kami Tuhan, Kau penguasa hidup kami Bapa, Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kami ini anak-anak-Mu, kami ini hamba-hamba-Mu. Kami mau taat, kami mau percaya, kami mau senangkan hati-Mu dengan pujian penyembahan kami ya Bapa. Glory. Thank you Lord. We worship you, Lord Jesus.
kami yang teguh, dan kepadamu kami percaya. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Mari sekali lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapakku datang membawa syukurku, memandang wajahmu dalam tempat kudusmu. Ku nyatakan kekagumanku, kasih dan cintamu besarlah bagiku. Tak berhenti ku memujimu, menyembahmu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tak mau hidup jauh darimu, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, sumber hidupku. Haleluya. Bapa, kami mengagumimu, sebab Engkau Bapa yang senantiasa memberikan kepada kami alasan untuk kami terus mengagumimu. Terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan telah pertemukan kami kembali, meskipun melalui ibadah live streaming melalui media sosial, tapi kami tetap bersyukur kami bisa bersekutu, memuji dan menyembah. Pujian penyembahan kami naikkan kepada Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semuanya agar kami diberkati oleh kuasa firman-Mu. Hingga di hari kenaikan Tuhan Yesus ini kami mendapatkan kekuatan iman dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Pujian yang baru saja dinaikkan oleh istri saya adalah pujian yang tercipta setelah saya selesai doa pagi. Tuhan memberikan syair-syair itu sehingga terciptalah lagu itu. Kiranya lagu ini atau pujian ini bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam mezbah keluarga kita, untuk kita mengagumi Tuhan. Dan kiranya pujian ini memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, kita bertemu di dalam ibadah tengah minggu. Karena satu dan yang lain hal, sebenarnya kami sudah melakukan recording, tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya kami tidak bisa menayangkannya, sehingga kami memutuskan dengan cepat, dengan pertolongan Tuhan, untuk kami mengadakan secara live streaming. Puji Tuhan, dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Dan hari ini kita bertemu dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tepat 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudaraku, perhatikan dengan baik-baik bahwa ada serentetan peristiwa yang esensial, yang menunjukkan, yang mengarah kepada bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Ada serentetan peristiwa yang sangat esensial yang mengarahkan
mengarahkan kepada kita semuanya, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan nanti kedatangannya untuk kedua kali. Semua peristiwa itu, serentetan peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat esensial yang mengarahkan kepada kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita harus mempercayai serentetan peristiwa-peristiwa itu dari kelahirannya sampai nanti dia datang kembali, itu semua harus bisa kita terima dengan iman kita. Amin, saudaraku. Nah, kelahirannya menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia lahir dari perawan, perhatikan, lahir dari perawan Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan seorang laki-laki, bukan karena kejadian secara biologis manusiawi, tetapi lahir atau Yesus dikandung dalam rahim Maria oleh karena Roh Kudus. Haleluya. Lalu kemudian kematiannya adalah bentuk ketaatan mutlak Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus taat mutlak terhadap kehendak Bapa sebagai korban yang sempurna, korban penebusan dosa. Kemudian kebangkitannya adalah bentuk demonstrasi kuasa Tuhan. Kebangkitan Yesus merupakan bentuk demonstrasi kuasa Tuhan menghancurkan kuasa dosa, menghancurkan kuasa maut. Dan kenaikannya adalah bentuk pertanggungjawabannya kepada Bapa. Dia kembali ke surga karena memang Yesus berasal dari surga. Kenaikannya, Yesus mempertanggungjawabkan tugas atau karya penebusan yang diberikan Bapa kepadanya. Lalu kemudian kedatangannya. Kedatangannya ini akan terus kita tunggu, saudaraku. Akan kita tunggu sebagai pengharapan iman kita. Puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tiga makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya minta tolong untuk istri saya membacakannya di dalam screen. Ya. Saya minta tolong istri saya untuk membacakannya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman-Nya, lalu kemudian merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11,
kita akan belajar 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kenaikannya menjamin kedatangannya kembali. Nah, saudaraku, yang pertama, makna yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus menjamin kedatangannya kembali. Tadi di dalam ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudaraku, di poin pertama ini, kenaikannya menjamin kedatangannya kembali, memiliki 2 pesan. 2 pesan, yaitu pesan yang pertama adalah kenaikannya menjamin kedatangannya kembali menjadi pengharapan iman bagi kita. Saudaraku, ketika kita terus mengingat bahwa Yesus yang naik itu akan datang kembali, itu akan membuat iman kita terus bertumbuh. Itu akan membuat roh kita terus menyala-nyala. Orang percaya yang terus mengingat-ingat bahwa Yesus akan datang kembali, maka imannya akan terbangun. Kerohaniannya akan terus menyala-nyala. Karena apa? Karena Yesus akan datang kembali. Nah, pesan kedua adalah, karena Yesus mau datang kembali, ketika kita mengingat-ingat itu membuat motivasi kita untuk senantiasa membawa diri kita hidup di dalam kebenaran Tuhan sebagai bentuk sikap kita berjaga-jaga. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak seorang pun tahu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yesus akan datang di bulan ini, tanggal ini, itu semuanya sesat, saudaraku. Karena Alkitab menceritakan, Alkitab bersaksi, tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, termasuk saudara dan saya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus itu, mari kita berjaga-jaga, membawa hidup kita ini kepada kebenaran Tuhan senantiasa. Orang percaya yang terus ingat bahwa Tuhan Yesus mau datang kedua kali, dia tidak mungkin menjalani hidupnya dengan sembrono. Hanya orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya yang akan hidup dengan sembrono. Tetapi ketika kita terus mengingat-ingat bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, maka kita akan terus membawa diri kita berjaga-jaga dan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kita akan siap. Amin, saudaraku. Nah, makna yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ada, kenaikannya menjamin tersedianya penyertaan bagi orang percaya. Saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus menjamin ada penyertaan Tuhan bagi orang percaya. Tadi di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, tugas Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Pertanyaannya, siapa yang harus melanjutkan tugas-tugas Tuhan Yesus itu? Jawabannya adalah gereja Tuhan, baik secara organisasi maupun secara individu, saudara dan saya. Saat ini adalah bagian kita untuk bekerja bagi Tuhan. Yesus sudah selesai ketika dia naik. Yesus pekerjaannya di dunia sudah selesai dan memberikan mandat kepada gerejanya
untuk terus memberitakan Injil. Apakah kita bisa? Pertanyaannya bukan apakah kita bisa, tetapi apakah kita mau? Nah, saudaraku, mari kita jujur. Kita jujur di hadapan Tuhan bahwa gereja Tuhan hari-hari ini, bahkan sebelum masa pandemik COVID-19, gereja Tuhan begitu sibuk dengan berbagai-bagai acara, dengan berbagai-bagai agenda, dengan berbagai program-program gereja yang luar biasa banyak. Saking sibuknya, gereja Tuhan justru melupakan tugas utama sebagai gereja Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Baik gereja secara organisasi sibuk, gereja secara individu pun juga sibuk. Sibuk apa? Gereja secara individu sibuk untuk berfokus hidup untuk dirinya sendiri. Sehingga semuanya diam, semuanya tidak memberitakan Injil. Kehilangan fokus. Nah, karena kehilangan fokus, maka gereja secara organisasi ataupun gereja secara individu kehilangan api itu, kehilangan semangat itu. Nah, saat ini, melalui momentum ini, kenaikan Tuhan Yesus, mari gereja Tuhan baik secara organisasi maupun secara individu bangkit. Jangan hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan, begitu banyak program-program gereja. Jangan hanya sibuk untuk melihat diri sendiri, mengurusi kepentingan diri sendiri. Tetapi kita harus melihat sampai jauh. Di sana ada banyak orang yang perlu kasih karunia Tuhan. Itu tugas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Nah, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sebagai bentuk kita bisa pergi memberitakan Injil dengan penuh kuasa, sebab Roh Kudus, Parakletos itu menyertai gereja Tuhan. Haleluya. Jadi gereja Tuhan, mari. Jangan sibuk. Jangan sibuk dengan begitu banyak program-program, agenda-agenda, acara-acara. Jangan sibuk melihat terus kepada kehidupan sendiri, tapi juga mari kita terus mata kita terbuka. Bahwa di luar sana masih ada banyak orang yang perlu keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, makna yang ketiga atau yang terakhir, kenaikannya menjamin berlangsungnya pemberian kuasa bagi orang percaya. Nah, tadi di dalam ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, pemberian Roh Kudus bukan saja berarti bentuk penyertaan Tuhan bagi orang percaya saat mereka pergi memberitakan Injil. Tetapi pemberian Roh Kudus itu juga berbicara tentang pemberian kuasa pada setiap orang percaya. Tuhan Yesus sangat mengerti, Tuhan Yesus sangat tahu, karena dia maha tahu, bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, maka kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidaklah mudah, tidaklah ringan, memang berat. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini berat, karena itu Tuhan memberi kuasa kepada setiap orang percaya. Untuk apa? Supaya orang percaya hidup penuh kuasa. Supaya orang percaya hidup penuh otoritas. Supaya orang percaya bisa hidup berkemenangan.
Haleluya. Saudaraku, di sekeliling kita ini ada banyak hal yang bisa membuat kita, yang bisa menyeret kita untuk hidup jauh dari Tuhan. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang mana itu bisa membuat kita bisa kecewa dengan Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup hari-hari ini semakin berat, itu pun bisa membuat kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Ingat ini, Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengatasi setiap godaan, supaya kita bisa memenangkan setiap ujian, supaya kita bisa memenangkan setiap pergumulan-pergumulan yang datang, yang harus kita jalani hari demi hari. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Hari demi hari kita akan bisa lalui dan kita bisa bersorak haleluya, karena kita menang. Saudaraku, jangan pernah mulai mengandalkan pikiran kita. Jangan pernah mulai mengandalkan logika kita. Jangan pernah mulai mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Tetapi saya mengajak di hari-hari yang susah, yang sulit ini, mari kita fokus mengandalkan, hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam dirimu dan di dalam diriku. Amin, saudaraku. Saya yakin ketika setiap orang percaya hidup mengandalkan kuasa yang dari Tuhan, maka setiap orang percaya akan tetap bisa tersenyum meskipun ada dalam pergumulan. Amin. Kalau setiap orang percaya hidup mengandalkan kuasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, maka saya akan melihat, saya percaya orang-orang percaya akan tetap penuh pujian kepada Tuhan meskipun harus melewati masa-masa sulit di hari-hari terakhir ini. Immanuel, Tuhan itu menyertai kita. Kuasanya sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, jalani hidup dengan kekuatan Tuhan, dengan mengandalkan kuasa dari Tuhan. Sebab kuasa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam diri kita dahsyat. Amin. Dahsyat, sehingga kita bisa mampu, kita dimampukan Tuhan melalui kuasa itu, bisa menjalani hari demi hari dalam kehidupan kita, dan kita pasti menang. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Katakan saya pasti menang. Bersama Roh Kudus saya pasti menang. Dengan kuasa Tuhan saya pasti menang. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami dalam kami melakukan, menyelenggarakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus secara live streaming melalui media sosial ini. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap jemaat KBC dan setiap pemirsa, setiap orang yang menyaksikan ibadah kami ini. Kami berdoa biarlah kami semuanya diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang naik itu akan datang kembali. Supaya ketika kami mengingat-ingat, iman kami akan terus bertumbuh, kami akan terus berjaga-jaga, tidak hidup sembrono. Dan kami bisa yakin bahwa ketika kami pergi memberitakan Injil, Tuhan menyertai kami. Dan yang lebih dahsyat lagi, Yesus yang naik itu telah memberikan kuasanya bagi setiap kami semuanya. Supaya kami bisa hidup berkemenangan. Meskipun kami harus melalui lembah kekelaman, kami tidak takut. Sebab kuasa-Mu ada dalam diri kami. Dan Tuhan memegang kami dengan tangan kanan-Mu.
Haleluya, jemaat KBC, ingat ini terus. Sehingga kita tetap berkemenangan. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, bangkitkan iman kami semuanya Tuhan. Bangkitkan iman kami semuanya, agar apapun yang ada di depan kami akan lalui, kami akan terobos dengan iman kami, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, dan kami yakin kami berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini, pemerintahan yang ada. Tuhan, kami berdoa akhirnya Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada pemerintahan ini untuk mengatasi kondisi yang sekarang ini terjadi, sehingga Indonesia akan segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan, keuangan mereka diberkati Tuhan. Kami percaya, setiap orang yang percaya, meskipun dalam masa yang susah ini, ketika kami terus berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan yang jelas, mana orang percaya dan mana orang yang tidak percaya. Kami percaya orang percaya tetap dipelihara oleh Tuhan. Pekerjaan seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Kantor di mana mereka bekerja diberkati Tuhan, tidak bangkrut, tapi diberkati Tuhan, survive dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua mengalami mujizat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kuasa kemenangan, mujizat kemenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati berkata, amin. Haleluya. Saudaraku, tetap berkemenangan bersama-sama dengan Roh Kudus. Sampai bertemu kembali dalam ibadah raya kita hari Minggu. Tetap antusias, tetap banyak memuji dan menyembah Tuhan. Dan lihatlah, mujizat-mujizat itu dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.